ada kosong. Insya Allah Batam itu nanti si Haris. Haris mana Haris? Haris nggak ada. Ini dia Haris ya. Oh iya Haris. Ini Haris. Jadi dia Haris dari tanah di bawah. Dia di airport. Tempat saya jauh, tempat jauh. Sudah saya potong ayam ya tempat saya. Insya Allah kalau memang sudah diangkat lagi tiap hari 1.000 pun boleh. Saya suruh anak-anak bekerja yang ada di sini di Batam bekerja biar yang saya berikan bantuan di jamaah Dumai semuanya dari Dumai dari batu bara dari sini ketemu di Bintaro. oh iya Sama Bintaro. oh iya Ya. Kohir. Ini Ustaz Hamzah untuk mereka beli ini kena mertua saya. Iya. Jadi kebetulan yang ke-14. Dua-duanya. Dua sahabat. Yang Wahab habis saluran. Tapi yang sana juga habis Quran. Halim yang dari Irak. Ustaz Alim. Termasuk Ustaz. Pondok kita di Dumai. Sekarang banyak anak-anak yang mereka itu sekolah masih menghafal juga. Biayanya dari pondok tentang anak-anak yatim. Dia pindah ke pondok. Jadi biaya sekolah, tempat kita kan tidak ada bayar. Tidak ada bayar. Ambil minum. Silakan minum. Udah, kamu apa? Mana teman-teman yang orang berapa? Ada. Udah. Kita harus Kadang-kala kita kirim uang untuk Baitul Mal. Beliau yang kirimkan. Semoga Allah melimpahkan rezeki baik. Amin. Ya. Sudah setahun lebih berjalan, selalu apa kirim, kuitan, opor, cepat bib, antar, cepat bib antar. nanti kita tambah lagi. Dari beliau. Insya Allah sampai sekarang yang duduk menghafal Quran, ibadah di pondok itu hampir 70 lebih. Berapa? Ada 70. Sama yang kecil. Hah? Yang kecil itu yang hafal, yang melaksanakan itu ada 40. Ibu-ibu. Ada 40. 3 hari usahakan hatam Quran, 3 hari hatam, 5 hari, ada yang seminggu. Jadi dalam bulan Sya'ban itu menentukan oleh kepada mereka berlomba agar dapat 2 hari hatam Quran. Jadi dalam sebulan sendiri itu mudah-mudahan dapat 15 kali. Sedangkan yang di Batam itu diusahakan hari-hari hatam Qurannya di Batam. Ini
Sakti dari Batam, dari Duri. Jadi orang-orang kita kumpul. Jadi tidak hanya 10 orang aja yang berangkat, 11 orang. 11 orang. Jadi supaya yang belum kenal Wong Solo ini dia. Sering di TV. Ya sering TV Wong Solo ini beliau. Murid apa? Dia poli hari 4, Abah sudah ke-14, jadi menang 10 nih. Alhamdulillah. Cuma mertua saya mau poligami sekarang saya larang dulu. Cuma yang ada itu udah sangat cantik. Ya sekarang saya takut memerintah dia. Tapi ketika ada yang lebih baik daripada yang nomor 1 lagi, nah saya bilang bapak mertua kawin segera. Sekarang tinggal mikirkan ini. Aku belum. Udah setengah. Dia sudah berapa kali minum di Saya orang Solo juga, Pak. Kakek saya orang Solo juga. Di dekat pasar apa? Pak Puspong punya gelar dengan gelar Wong Solo. Jadi memang orangnya dari Solo, sana kelahiran sana, keluarga juga dari sana. Kita ulang kembali, beliau alhamdulillah mempunyai andil kepada pondok itu. Kedati pun dia punya kedai makanan, dia tidak lupa untuk mencari jalan akhir dunia, dia kejar akhir, dia ikut andil. Dia tidak hafal Quran, kamu hafal Quran, maka samalah dia hafal Quran. Kadang-kadang manusia tidak sanggup untuk membeli. Dia sanggup untuk membeli dunia, tapi dia tidak sanggup untuk membeli akhir. Harga dunia sangat mahal, miliar. Akhirat sedikit saja, kamu telah dapat berjuta-juta kali lipat. Janganlah in syakartum la'azidannakum. Siapa bersyukur, kata Allah, aku tambah. Alhamdulillah, pengusaha yang dari kaki lima, dari pinggiran, dengan kereta, dengan ikhlas, dengan giat, satu masalah saja dipertahankan. Terus bersyukur kepada Allah, kemudian Allah tambah satu persatu, kemudian memberikan infak, tidak memikir dan menghitung infak, memberikan sedekah tanpa memikir sedekah, mengeluarkan zakat adalah suatu kewajiban bagi, tidak menghitung tahunan, tidak dapat dia keluarkan zakat itu karena dia takut kepada Allah ketika ia mati. Hari itu mati, siapa pula yang harus mempertanggungjawabkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sunnah Rasulullah telah ia tegakkan, perintah Allah telah tegakkan. Lalu dia berusaha dalam menentukan mengikut perintah Allah, berkawin. Karena Allah menyatakan masna wa sulasa wa ruba'. Dia laksanakan perintah Allah itu. Ketika perintah Allah dia laksanakan, dia merasakan itu adalah suatu kebenaran. Ketika dia bukan adil yang dibicarakan, tapi kebijaksanaan dalam beristri. Dua, bijaksanakah ia dengan istri yang kedua dan istri yang ketiga dan keempat? Dan sangat mustahil pula dia menuding kamu, nanti aku tidur kabar kamu jam 12 nanti bangunkan, nanti salah waktunya. Ini adalah hal-hal yang tidak logik, tidak masuk akal. Allah menyatakan kamu boleh kawin 2, 3 atau 4, tapi bijaksana. Ketika kamu tidak dapat bijaksana, ya satu saja. Alhamdulillah, dia kepingin melacur dalam masalah, satu masalah lagi, yaitu
tentang wa halalun nikah wa sunnati Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian dia hidupkan sunnah pada dirinya. Dia pakai janggut walau sedikit, dia berusaha. Mudah-mudahan besok dia akan perbanyak lagi. Amin. Step by step, sedikit demi sedikit, pelan-pelan akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hukum di dalam kita yang sudah mulai jahil, kembali ke jalan Allah, satu persatu kita uraikan. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak pernah mengeluh, dan aku tak pernah mendengar keluhan, tetapi dia berpikir bagaimana memikirkan wanita yang banyak, supaya wanita yang banyak daripada laki-laki ini dapat teratasi, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan penzinahan, berzina dan sebagainya. Membawa masyarakat supaya coba berani, coba laksanakan perintah Allah. Ini bukan perintah Nabi, tapi perintah Allah. Ketika perintah Allah tidak sanggup dilaksanakan, maka berarti kita bukan orang yang selamat. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara kita takut mau kawin, takut karena betapa mulianya, bijaksananya Allah. Ketika kamu risau di suatu tempat, siapa tahu yang satu dapat menenangkan pikiran, sehingga semua kamu dapat teratasi. Kadang-kala dia sanggup melakukan dosa, berbuat zina, karena takut kepada istri, dan istri yang bodoh karena tidak paham bahwasanya istri yang pintar adalah istri yang sanggup berkorban untuk suaminya. Betul-betul dia cinta kepada suaminya, dia korban kasih sayangnya untuk suamiku. Kata Allah, kiranya engkau melihat redaku, lihat reda suamimu. Begitu suamiku reda, suami kamu reda, aku reda. Kamu dimasukkan dalam surga Jannatun Na'im. Tapi hal-hal yang demikian sedikit sekali untuk perempuan yang salehah. Jadi perempuan-perempuan yang salehah, dia pinangkan suaminya, dia carikan istri. Sebab dia akan menjadikan suatu teman, menjadikan suatu kawan. Kawan dia bercerita, nanti dia saling watawasau, saling ingat mengingatkan. Ketika dia yang satu ini suaminya pergi ke tempat isi yang satu, maka beramanah ke satu teh, suami kita dengan kau teh, jaga dia ya teh, kesehatannya, betapa indahnya rumah tangga. Tapi perempuannya tidak paham, dia mengkhianati perempuan lain pula. Sehingga ketika suaminya berkawin, dia tidak mau. Saya tidak rela suami saya kawin. Kalau berzina ada lebih baik. Yang penting saya tidak ada. Inilah perempuan isi neraka jahanam. Engkau akan melihat bagaimana istri kamu yang ahli surga atau bidadari yang dikirim oleh Allah ke dalam dunia sebagai contoh berjuta-juta perempuan. Ketika istri kamu itu tidak menyakitkan hati suaminya, menyenangkan pandangan mata suaminya, kemudian istri kamu itu berbuat baik, lalu taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suaminya, hari-hari ingin menggembirakan suami, dia korbankan rasa kecemburuannya ini, dia lawan dengan rasa keredaan. Ini adalah suatu perjuangan, satu pengorbanan batin dan perasaan. Egoisme tadi, dia ingin mentaati perintah Allah, masna wa sulasa wa ruba'. Ini perintah Allah, aku reda, pengorbanan yang kasih sayang, aku reda. Dia pinangkan suaminya, berkawinlah suaminya. Suami yang mana yang tidak berbuat kebaikan kepada istri yang begitu berkorban kasih sayang demi kasih dan cintanya terhadap suami? Rezeki yang mana pula yang berkurang? Satu masa ada seorang sahabat datang kepada Nabi,
Lalu berkata, wahai Nabi, kehidupan aku sangat susah sekarang ya Rasul. Oh begitu kata Nabi. Iya. Kalau begitu engkau kawin. Orang di zaman Nabi sami'na wa ata'na. Di zaman kita tidak pernah sami'na wa ata'na, kecuali sami'na wa asayna. Bahkan ada di antaranya sami'na wa qarri'na wa qarri'na. Benci, tidak menyukai. Bahkan hal-hal yang demikian dipermainkan di televisi, terus poligami dan sebagainya, itu sandiwara yang merendahkan martabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika umur yang dibuat oleh mereka, saudaramu ini sabar menghadapi, tidak ada komentar, tidak perlu komentar, karena melayani orang yang bodoh tentang hukum Allah dan sangat mustahil. Anakku memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali tentang proses pengorbanan bidadari yang diturunkan dari langit ke muka bumi sebagai contoh. Ketika perempuan itu telah membagi cinta kasihnya. Lalu yang kedua ini supaya sadar juga, sanggup tidak dia berkorban sebagaimana yang pertama berkorban. Biasanya istri yang kedua ini menovoli suaminya, dia atur suami. Inilah bukan perempuan yang salehah, tetapi terdapat perempuan yang salahah. Anakku mengatakan Allah Subhanahu. Jadi tidak mudah menjadi perempuan bidadari. Perempuan isi neraka jahanam itu paling banyak. Maka kamu dapat melihat mana istrimu bidadari kah ia? Penghulu bidadari kah ia? Atau dia isi neraka jahanam? Seorang perempuan mudah memasukkan ayah dan ibunya dalam api neraka jahanam ketika dia menyakitkan hati suaminya, ketika dia melawan suaminya, ketika dia tidak mentaati suaminya. Walaupun ayah dan ibunya dalam surga, maka Allah perintahkan keluarkan, masukkan dalam neraka jahanam karena itu anaknya. Ketika si perempuan anaknya itu berbuat baik, taat kepada Allah dan Rasul, berpuasa kalau dia mampu, taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dia korban demi untuk Allah, bukan untuk suami tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu membenarkan, membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayah dan ibunya di dalam api neraka jahanam, Allah berkata keluarkan daripada api neraka jahanam. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Tuh anaknya yang taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Karena itu suaminya reda dan ikhlas. Aku reda karena sebab dia pegang amanah. Keluarkan ayah dan ibunya daripada api neraka jahanam. Masuk ayah dan ibunya dalam surga. Lalu siapa pula yang sanggup berbuat demikian? Maka jawabnya, tinggal perempuan yang memilih, mau pilih neraka, perintah suami, tentang suami, pasti kamu dimasukkan dalam neraka jahanam. Mau pilih surga, ikuti apa kata Allah dan Rasul, taat kepada suami, jaga kehormatan suami, jangan mempermalukan suami, jangan menyakitkan hati suami. Insya Allah suami reda dan ikhlas, maka kamu dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Kemudian kepada Pak Puspo, supaya paham, saudara kita Ustadz Halim, berdiri Ustadz Halim, beliau berdua, yaitu si Muhazir, Ustaz Muhazir, saya telah mengamanahkan untuk membina pondok di sana. Lalu Ustaz Halim, dia mengajarkan bahasa Arab
dan bahasa Inggris tanpa gaji. Manalah cukup kita nak gaji mereka. Syukur-syukur makan aja itu udah alhamdulillah. Jadi tanpa gaji. Untuk membeli pakaian pun dia juga tidak akan sanggup. Dari mana dapat hasilnya? Dari anak-anak yang berada di pondok itu untuk beli ganti baju juga tidak ada. Dari mana jalannya? Makanya silakan Ustaz. Ketika Ustaz Alim setelah dari Irak sekolah di sana sebanyak 7 tahun, alhamdulillah menyandang pangkat LC, tetapi hatinya terpaut dengan pondok. Reda meninggalkan kemewahan, masuk di gubuk yang buruk dan sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Karena orang melihat dari luar, tidak masuk di dalam kamar. Tikar yang hancur, tak berkilau, di sana mereka berbaring, tak berbantal, diletakkan kepala di atas semen, di atas ubin yang dingin. Yang menjadi kelambunya ribuan nyamuk makan mereka. Mereka sabar, mereka rela demi untuk Allah. Mereka terima apa yang ada. Tak pernah pondok mengangkat tangan, tolonglah kami tidak makan, tolonglah kami minta ini, tolonglah bawa kertas, minta infak dan sebagainya. Alhamdulillah Allah masih menjaga bahwa Islam tidak berbuat demikian, umat Muhammad tidak melakukan demikian, sebab orang memberi dengan kesadaran, bukan kita meminta mereka, tapi kesadaran dari lubuk hati yang diberikan untuk kami, untuk mereka-mereka yang du'afa. Maka itu kita bersyukur kepada Allah bahwa adik-adik Pak Puspo ini bersabar dengan apa yang ada. Mereka penuhi pondok kita full time 24 hours, membaca Quran 2 jam sebagaimana Makkatul Mukarramah. Mereka sabar dengan cacian, dengan fitnah. Kemudian begitu pula Ustaz Sofyan, coba Ustaz Sofyan, mana Ustaz Sofyan? Yang kecil sana, di jauh, dan tentang matahari, nggak nampak wajahnya. Kalau untuk saya, terima kasih Ustaz Sofyan. Ustaz Sofyan ini dari tahun 80-an lebih atau 90 bersama saya. Setelah beberapa tahun bersama Abah, hilang dia. Entah kemana aku tidak tahu. Allah yang maha berkuasa, rupanya dia berjuang meneruskan perjuangan itu. Dia mempunyai murid dan cukup banyak di Batubara. Begitu saya jumpa muridnya, alhamdulillah cukup banyak. Gubuknya baru dibangun dengan dindingnya atap rumbian yang ukuran 4 kali 12, 4 kali 8 meter. Disuruhlah kau doa apa? Di malam hari dia menangis munajat kepada Allah. Kemana akan pergi? Hanya menumpang di bumi Engkau ya Allah. Supaya Engkau melihara daripada tetesan hujan dan panasnya mentari dan dinginnya angin yang bertiup. Dia kumpulkan kaum doa apa yang cari pagi untuk makan petang, kala-kala cari petang tak dapat untuk pagi. Alhamdulillah para doa apa terkumpul bersama dia. Dia kepingin membuat satu usaha, tetapi kemana jalan? Kepada siapa pula meminta? Siapa pula yang percaya untuk berdoa? Sekarang yang ada bagi mereka, saudara kita yang Batubara, hanya kesabaran. Siapa tahu Allah datangkan malaikat manusia, malaikat yang berbentuk manusia, yang punya rasa hati, karena dia membeli akhiratnya untuk
besok simpanan akhirat. Insya Allah Tuhan akan menang. Itu kita minta kepada saudara kita Pak Puspo untuk memberikan beberapa masalah kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasi syukur kita panjatkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini kita dapat berkumpul bersama Allah dan besar-besar. Saya memang teman kenapa hampir 1 tahun yang lalu. Kebetulan saya memang karena yang apa cerita bahwa saya banyak ditanya orang tentang mengenai masalah-masalah nikah, masalah pertama ya poligami dan sebagainya, sehingga mungkin ada yang kurang bagi saya untuk menyampaikan. Saya berburu pada banyak ustadz-ustadz dimanapun yang berada saya untuk mencoba itu. Memang ya sudah kebetulan selama ini memang kami ada ada sedikit baru bisa kerjasama dalam kewajiban saya zakat. Jadi memang kita sebenarnya kita sudah mengeluarkan 30% dari kekayaan saya, karena memang kita meyakini karena zakat menjadi satu ini yang kita takuti ya. Jadi karena memang sudah hampir seluruh Indonesia, dari semua Islam yang dalam penjara sampai semuanya yang ekstrim semua, insya Allah semua dari Ustaz Prinsip, semua dari kalangan aktivis-aktivis yang semua memang kami saya dan bukan hak saya juga kebetulan. Saya juga tentunya rindu juga sama Abah dan juga cinta sama Abah. Memang ada beberapa hal yang mungkin ada yang belum bisa saya mencontoh Abah, sunnah saya belum full, belum sunnah ya. Saya kira memang persoalan yang saya hadapi sebagai ingin meneladani di masyarakat Indonesia bahwa poligami itu menjadi satu kebenaran di masyarakat Indonesia selama ini selalu menjadi sejarah. Jadi memang saya ingin juga, memang mungkin Allah menunjuk saya karena saya bukan orang pondok, terus terang aja. Jadi saya orang biasa, orang biasa. Saya sholat umur 35, tahu agama juga umur 35. Saya karena nikah istri saya karena dulu Kristen, dengan nikah Kristen saya selalu meneladani dan saya baru belajar agama umur 35 di Baron Api-api, dan saya akhirnya lari ke sini dan saya justru dengan memiliki istri satu Kristen saya jadi ingin belajar. Inilah mungkin sampai sekarang lah ini terus belajar yang mungkin minta maaf juga sama Abah mungkin kalau sikap perilaku saya dan sebagainya mungkin belum bisa menunjukkan bahwa saya adalah masih, dan itu memang kita akui ini keterlambatan saya, dan insya Allah dan saya terus berjuang terus untuk bagaimana saya ingin bahwa selalu dengan saya mencoba juga bisnis dengan Islam insya Allah sukses. Ini saya tunjukkan pada masyarakat bahwa kita bersyariat benar, betul dan benar, dan kita melakukan seperti kata beliau tadi, sa'mina wa ta'na, ada perintah kita taat insya Allah. Jadi saya cuma itu aja, semua perintah dengan
kebetulan sama berdua sama istri saya selalu dengan bukan Arab tapi dengan terjemahan. Setiap ada perintah kita taat walaupun dengan cara apapun. Insya Allah alhamdulillah saya dengan berbisnis dan rumah tangga, insya Allah kami bisa, ternyata betul bisa. Nah ini yang akan saya sampaikan pada masyarakat yang Indonesia yang masih banyak abangan dan sebagainya, sehingga kami muncul sebagai tokoh, sebagai orang yang ingin orang yang ingin bisa mempersatukan pikiran-pikiran mereka pada saya, sehingga mungkin masih pola dan sebagainya. Saya ingin mengajak, sehingga memang belum bisa melakukan sepenuhnya. Dan insya Allah memang kami program mungkin selama ini kan belum pernah jumpa, insya Allah ya. Dikatakan tadi saya juga akan menangis juga kalau saya hanya memberi 2 juta itu sangat. Tapi memang kita alhamdulillah insya Allah kita hampir 100 juta kita sampaikan seluruh Indonesia, karena kita hampir seluruh Indonesia mengadu sama saya, dan bukan mengadu, saya justru takut karena bukan hak saya. Jadi saya insya Allah ya mungkin ini pertemuan yang mungkin bagi saya nanti bagian yang akan saya serahkan pada untuk maka ada bagian. Jadi sebenarnya memang kami mau rebutan hampir rata-rata tiap hari udah hampir proposal seluruh Indonesia, dan hampir teman-teman jihad kita yang tidak perlu sebut namanya satu persatu, tapi jelas mereka adalah ingin memperjuangkan syariat di Indonesia yang sulit sekali untuk saya selalu belum pernah saya di balik layar, saya tidak pernah mengikuti beliau-beliau karena saya ingin tadi saya katakan bahwa saya menggunakan cara jihad lain, mungkin saya berbisnis tapi bi'amwalikum ya. Insya Allah saya akan, itu yang akan saya sampaikan pada ini kunci sukses saya juga. Bahkan kita dalam surat Al-Asr 11 dan Al-Mu'minun ya, itu sebagai kunci kesuksesan saya. Jadi khusus dalam sholatnya kerja keras, membayar sebagian bukan 20%, tapi 10 ke atas ya. Saya baru bisa 30% kira-kira membayar sebagian dari kekayaan saya. Kalau saya main kaya udah kaya sekali, tapi insya Allah saya sebagian, tapi saya belum bisa 50%. Kata Rasul ya, saya mau infakkan semua, jangan sebagian, kata Rasul. Itu saya ikutin. Jadi bukan 10%, tapi sebagian. Tapi saya masih harus 30%. Nah ini saya tata melalui ambil yakat, yaitu ada ambil yakat. Nah, ambil yakat ini memang masalah sudah betul-betul. Dan itu justru itu akan dilipat gandakan, dan memang itu bukan hak saya yang ini. Artinya kalau saya katakan bukan dermawan, saya kan nggak suka dermawan, karena ini kewajiban bagi saya untuk membayar sebagian, karena saya ingin bisnis ini dalam rangka penyelamatan dari siksa api neraka. Justru bagaimana suatu bisnis itu justru dalam rangka penyelamatan dari siksa api neraka. Min nabilah wa rasulih wa nabi sabilillah. Jadi dengan iman pada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad kejar Allah dan dengan harta dan zuhud. Kemudian mungkin bahwa jihad karena menghidapkan sunnah itu adalah jihad. Satunya sunnah yang saya sandang dan betul itu adalah ta'adud ya. Sehingga ta'adud atau kawin lebih dari satu atau poligami adalah bagian jihad saya dalam rangka penyelamatan atau dalam rangka bisnis saya, dalam rangka penyelamatan dari siksa neraka. Saya juga tetap ingin bimbingan dari Allah. Saya kira memang ini sangat bagus sekali. Jadi bagi saya memang ini sudah kami dari bagian dari umat Islam Indonesia. Saya kira hampir semua seluruh kita nyekolahkan di mana-mana, di Malaysia banyak teman-teman dan sebagainya. Kita nanti ada ambil zakat apa? Nanti kita pasang lagi nanti. Kita sudah berpikir sudah ketemu. Jadi ini memang justru kami itu butuh gitu. Memang sangat butuh sekali untuk membagi itu.
yang bukan milik saya, sebagian rezeki tadi. Insya Allah. Dan itulah kunci sukses saya, sehingga saya juga sukses. Ya. Dan karena kalau saya ini semua dalam rangka kejalan Allah dengan saya. Amin. Amin. Mungkin saya sendiri orang nggak percaya. Oh, saya rumah saya juga biasa, rumah saya di atas. Kalau lihat rumah saya, oh rumah saya biasa, sederhana. Di atas. Saya pertama di atas ini. Saya berdua. Karena saya memang ingin jihad ya, dengan cara saya dengan harta gitu. Dan seperti abah dengan ilmu, dengan tenaga, dengan jiwa, saya kira inilah kita harus kita satukan. Ini butuh bantuan antara pemikir, antara ilmuwan, dan mungkin juga antara pengusaha muslim. Ini perlu harus kita jadikan satu. Saya kira dalam rangka dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa untuk makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hannanu ya mannan, ya fattahu ya razzaq, ya ahadu ya samad. Ya Allah, apa yang kami makan ini redakanlah ya Allah. La in kana rizquna kharraman fatakhirhu. Kiranya ada yang haram, bersihkan berkat, dan balaslah pula sebagaimana yang diberikan oleh beliau kepada kami. Balaslah ia dengan 70.000 macam makanan yang tak pernah ia lihat dengan matanya, dan tak pernah dipikirkan oleh pemikirannya, yang tak pernah dibayangkan oleh hati. Itulah janji Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo. Ya Rasul, bagaimana keadaan kehidupan? Semakin parah ya Rasul. Kadang-kala tidak makan, kami makan minum air aja. Oh kalau begitu kawin lagi. Kawin yang ketiga. Ketika yang ketiga ditanya lagi, bagaimana kamu udah kawin? Sudah. Bagaimana ekonomi kamu? Subhanallah Rasul. Makin buruk ya. Makin buruk Rasul. Gitu. Kawin lagi karena dia taat aja yang perintah kawin. Yang keempat dia udah lama nggak jumpa Nabi. Kira 2 bulan jumpa. Bagaimana kamu? Alhamdulillah sudah kawin. Bagaimana kehidupan? Alhamdulillah semua teratasi. Jadi ada yang membawa rezeki, ada yang tidak. Jadi macam Edi bolehlah dia kawin. Edi Hamzah mana tuh? Kalau Dodi si ini nih siapa? Tuh. Bagaimana Pak? Siapa namanya Pak? Siapa namanya? Budi. Hah? Budi. Budi. Siapa namanya Pak? Budi harus kawin dengan janda dulu. Ada janda di bawah Pak. Ada janda Pak. Kan gitu gini. Itu tengok abang muka. Aku tengok sengaja lihat muka dia. Takutnya bukan Aiden. Kemudian ada Ustaz Ali. Saya panggil Ustaz Ali. Sekarang Ustaz Ali saya nikahkan ini. Sudah mau pingsan Ustaz Ali. Padahal saya cuma berdoa, bersedang. Karena yang bujang masih ada. Nikahkan dengan si ini Abu Zar. Alhamdulillah. Ini masih banyak bujangan. Tapi jemaah masih banyak bujangan banyak. Ada tadi sudah berapa orang saya catat apa? Oh. Rijal. Udah siap kan? Angkat tangan. Angkat tangan. Udah saya catat tadi. Itulah hiburan bila Hussein. Di sana boleh tulisan untuk poligami ya. Jadi kita akan bikin tabloid An-Nazir cetak di Batam. Atau ada saham untuk ke sana. Cetak di mana yang berada sana? Cetak di mana? Orang itu berapa tinggi? Datang cetaknya kalau nggak salah Singapura.
50 itu. Ya, itu cuma 8 halaman aja. 4 halaman itu. Karena ya dari istri yang soleha, rumah tangga yang safena, anak yang saleh, proses penguraian bagaimana? Hubungan cinta kepada Allah. Bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minannas. Dari orang tersendiri. Sehingga itu boleh dibuat buklet. Boleh dibuat. Kecintaan, cemburu. Jadi Allah juga punya cemburu.